Oke, baik Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Putri pimpin doanya. Siap, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, baik, terima kasih Putri. Yang selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya siswa yang ada di sini. Anggun, Hadir. Putri, Hadir. Wardah, Hadir. Fitri ya. Hadir. Oke, baik. Hadir semua ya. Hari ini hari Rabu tanggal 17 bulan Mei 2023. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan memberitahukan atau menginformasikan mengenai ada pepatah yang mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa mengubah dunia. Coba Bapak akan kembalikan kepada kalian terlebih dahulu. Maksud dari kalimat itu apa? Kalau yang bisa silahkan acuhkan tangannya. Oke, baik. Sepertinya tidak ada yang atau belum bisa memaknai apa kalimat ini. Bapak akan beri contoh dengan negara Korea Selatan. Negara Korea Selatan itu sama-sama merdeka pada tahun 1945. Tapi pada tahun 2021, Korea Selatan itu dinyatakan sebagai negara yang maju. Mengapa demikian? Karena salah satu yang membuat Korea Selatan itu menjadi negara yang maju adalah bidang pendidikannya yang berkualitas. Bidang pendidikan yang berkualitas menghasilkan SDM yang berkualitas juga gitu. Nah, kita lihat sekarang produk-produk yang dihasilkan oleh Korea Selatan itu sudah mendunia ya, seperti Samsung, LG, Hyundai juga gitu, dan bisa dipakai oleh semua kalangan, dan itu adalah barang elektronik gitu yang disesuaikan dengan teknologi zaman sekarang. Nah, hal itu yang mendorong Korea Selatan menjadi negara yang maju. Itu adalah arti dari pendidikan, senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Kita lanjut ke contoh yang sederhana. Waktu zaman dahulu, kita atau orang yang zaman dahulu itu kemana-mana atau berpergian menggunakan hewan seperti delman yang dikendari oleh kusir, dan penggeraknya itu adalah kuda. Dan yang sekarang teknologinya itu udah mutakhir ya, digantikan dengan mobil, motor, kendaraan yang memiliki mesin yang dioperasikan oleh mesin. Kereta api juga. Oke, itu adalah makna dari pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Bisa saja nanti sekarang kan sudah tren mengenai chat GPT ya, yang dioperasikan atau yang dikendalikan oleh AI ya, artificial intelligence gitu. Dan itu menurut Bapak teknologinya itu adalah paling mutakhir di zaman sekarang gitu. Dan bisa saja itu dikembangkan lagi dan bisa menjadi teknologi penunjang kita di masa depan gitu. Ya, yang ingin Bapak sampaikan di sini artinya kalian itu harus tetap bersekolah, harus melanjutkan sekolah ke pendidikan yang lebih tinggi. Agar kalian menjadi manusia atau individu yang berkualitas, SDM yang unggul, yang bisa bersaing di kancah internasional begitu. Dan kalian bisa menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara maju pada nantinya gitu. Itu adalah sedikit motivasi ya dari Bapak untuk kita semua agar kalian belajarnya tambah rajin gitu, dan kalian juga bisa menggapai cita-cita atau impian kalian. Oke, kita lanjut ya ke pembelajaran hari ini. Tapi Bapak akan mengulas terlebih dahulu nih mengenai materi yang sudah kita bahas ya, yang sudah kita paparkan pada pekan yang lalu mengenai teks pidato. Nah, kalian sudah mempelajari mengenai teks pidato kan? Coba. Iya, baik. Menurut pengertian kalian atau pendapat kalian, pidato itu apa sih? Coba yang bisa menjawab angkat tangan. Iya, silakan Fitri. Jadi Bapak, pidato itu merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai sesuatu. Oke, baik. 100 untuk Fitri. Ya, betul ya. Jadi kegiatan berpidato itu adalah kegiatan yang berbicara di depan umum, menyampaikan argumentasi kita ya. Tapi Bapak ada satu pertanyaan untuk kalian. Kalau misalnya kita berbicara tapi
kita berbicaranya sendiri atau di depan cermin itu termasuk kegiatan berpidato atau bukan, Fitri? Bukan, Pak. Nah, iya betul ya, bukan kegiatan berpidato. Karena kegiatan berpidato itu memegang peranan penting pada halayak umum atau individu-individu yang mendengarkan kita. Kalau misalnya nggak ada orang-orang yang dengerin kita, itu bukan berpidato ya. Nah, ya itu. Satu lagi pertanyaannya. Ada yang masih inget gak struktur dari teks pidato itu apa? Saya, Pak. Ya, silahkan. Jadi struktur teks pidato itu ada 3, terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Oke, betul ya. Jadi struktur teks pidato itu ada 3 jika kalian ingin membuat pidato lagi nih di selanjutnya ataupun di sekolah-sekolah yang ingin kalian tempuh, kalian harus berkaca pada struktur pembuatan teks pidato, yaitu ada pembukaan, isi, dan penutup. Nah, itu. Oke, kita lanjut ke materi hari ini ya. Materi hari ini kita akan membahas mengenai teks opini. Bentar, Bapak akan menampilkan sebuah PowerPoint ya. Oke. Di depan kalian sudah ada PowerPoint mengenai teks opini. Kita lanjut. Nah, kalian pernah mendengar kata opini atau tidak ya? Pernah, oke. Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi teks opini ini yang seperti kalian sudah lihat di layar, opini adalah sebuah pendapat, tanggapan, pengetahuan, dan pola pikir yang dimiliki seseorang dalam menanggapi suatu fenomena yang belum terjadi, sedang terjadi, atau sudah terjadi, yang didukung dengan fakta-fakta atau data-data dan bisa disampaikan secara lisan ataupun tulisan. Yang pada intinya opini itu adalah berupa pendapat kalian mengenai suatu hal atau suatu fenomena. Yang fenomenanya itu yang belum terjadi, yang sedang terjadi, atau yang sudah terjadi. Tapi jika kalian ingin menulis suatu opini, kalian itu harus menulisnya harus didukung dengan fakta-fakta yang jelas dengan sumbernya ataupun yang sudah sumbernya itu sudah kredibel atau sudah jelas ya. Dan opini ini bisa disampaikan secara lisan maupun tulisan. Ya, lisan itu melalui ucapan, tulisan itu melalui teks. Oke. Nah, di sini lalu ada ciri-ciri opini. Yang pertama, ciri-ciri opini itu subjektif. Mengapa subjektif? Jika kalian ingin mengkritisi suatu hal atau suatu fenomena, pasti ada pihak yang kalian ingin tinggikan dibandingkan pihak yang lainnya gitu. Misalnya kalian ingin mengkritisi pemerintah terhadap suatu kebijakan tertentu. Berarti kan kalian pro rakyat ya di dalam suatu tulisan itu, dan kita mengkritisi pemerintah terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi subjektif, keluaran atau output dari opini itu adalah subjektif. Mengarah kepada pihak tertentu begitu. Tapi ada juga opini yang seimbang atau netral gitu. Itu tergantung kepada si pembuat opini. Dan kita juga harus cermat dalam membaca teks opini yang dibuat oleh orang lain. Ini opini. Saya izin ke belakang ya. Oh iya, siap. Oke, baik. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, jadi ada juga yang netral ya. Opini itu tidak melulu harus condong ke satu pihak atau ya satu pihak. Kemudian cenderung mengarah ke pendapat pribadi. Ya, opini seperti yang sudah tadi disampaikan di pengertian ya. Opini itu berisi pendapat, argumentasi pribadi. Mengarah ke pendapat pribadi. Itu adalah teks opini. Sudah tergambar ya bagaimana mengarah ke pendapat pribadi. Dan yang selanjutnya adalah hanya menjelaskan hal tertentu. Kalian fokus di dalam teks opini yang kalian buat itu mau apa? Fenomenanya apa yang kalian ingin dijadikan topik di dalam teks opini itu? Kalian harus memilih topik. Jangan kalian tidak tahu topiknya mau kemana dan terus kalian menulis opini itu kemana-mana jadinya, tidak tahu arahnya. Ya, jadi harus menentukan topik terlebih dahulu. Dan kebenaran belum pasti ya kan. Kebenaran belum pasti ini adalah
Ini adalah jelas karena di dalam teks opini itu berisi pendapat pribadi yang belum tentu itu benar. Jadi artinya teks opini itu tidak bisa dijadikan sumber acuan utama dalam menulis. Misalnya menulis untuk dijadikan artikel ilmiah misalnya gitu ya. Itu adalah ciri-ciri dari opini. Nah, yang kemudian ada jenis-jenis opini. Di sini jenis-jenis opini ada 5 jenis ya. Ada opini pribadi, opini kelompok, opini publik, opini umum, dan opini politik. Bapak akan menjelaskan secara singkat ya. Opini pribadi itu adalah opini dari diri sendiri yang tidak dipengaruhi oleh orang lain. Jadi kalian dalam membuat opini fokus terhadap argumentasi atau pendapat kalian terhadap fenomena yang ingin kalian jadikan topik pembahasan di dalam opini kalian. Nah, yang selanjutnya ada opini kelompok juga. Misalnya kalian sedang berkelompok ingin mengkritisi tertentu atau ingin menuliskan opini tertentu mengenai suatu hal, dan opini-opini itu disatupadukan di dalam pemikiran kelompok. Itu adalah opini kelompok. Kemudian ada opini publik. Nah, opini publik ini opini yang dilakukan setelah berbincang dengan orang lain. Kemudian ada opini umum. Nah, opini umum ini adalah opini yang sudah dimengerti oleh publik. Jadi tanpa kita menjelaskan secara detail, opini umum ini adalah opini yang sudah diketahui. Oh, ini biasanya berkaitan dengan topik-topik yang hangat dibahas. Itu adalah opini umum. Kemudian adalah opini politik. Nah, sekarang kan lagi gencar-gencarnya mengenai pemilihan presiden tahun 2024 nanti. Pasti opini politik ini muncul atau sedang dalam tren. Ya, pandangan politik yang ada dalam diri seseorang. Kalian misalnya memberikan opini mengenai capres-capres yang diusung di dalam pemilihan presiden 2024 nanti. Nah, masuknya adalah ke opini politik. Gitu. Oke, kita lanjut ke struktur ya. Jadi struktur ini, Bapak akan diri ya. Jadi di dalam struktur ini ada 3 struktur. Yang pertama itu adalah pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, penegasan ulang pendapat, dan penegasan ulang pendapat yang terakhir ya. Jadi di pernyataan pendapat itu berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Terus ada juga pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Jadi di paragraf awal atau di awal-awal itu kalian itu menuliskan atau menyantumkan atau menarisikan sudut pandang kalian mengenai suatu topik yang akan dibahas nanti di argumentasi nanti. Tapi kita itu harus menyicil teori-teori yang ada di pernyataan pendapat ini, teori yang akan kalian gunakan untuk memperkuat argumentasi kalian atau pendapat kalian di argumentasi. Nah, kemudian di argumentasi itu kalian bisa mencantumkan sebagai bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Jadi diperkuat di argumentasi ya suatu bukti-bukti. Satu bukti-bukti dari hasil penelitian, pernyataan para ahli atau fakta-fakta yang dapat dipercaya ya. Sumbernya itu harus kredibel ya. Kalau membuat opini dan kita mencari rujukan harus sumber yang kredibel. Dan kemudian ada penegasan ulang pendapat atau reiteration. Jadi dalam kata lain di struktur yang ketiga itu berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta pada bagian argumentasi. Jadi ditegaskan ulang oleh kalian, tulisan kalian, pendapat kalian di reiteration. Oke, yang selanjutnya ini langkah menulis opini. Di sini Bapak menyederhanakan jadi 5 langkah menulis opini. Yang pertama itu kalian harus mengumpulkan data. Gunanya untuk apa? Untuk memperkuat kebenaran bisa dari koran, artikel online. Ya, jadi ya tentu ya jelas tadi kita sudah membahas juga mengenai pengertian opini harus didukung dengan data-data yang kredibel, yang sumbernya terpercaya ya. Dan ini gunanya adalah untuk memperkuat kebenaran. Terus bisa dari koran ataupun artikel online atau artikel daring ya. Dan yang selanjutnya atau yang kedua adalah melakukan riset. Ketika kita sudah mengumpulkan data-data yang berasal dari misalnya koran, majalah, atau artikel ilmiah, kita harus meriset data. Ini datanya benar atau valid, benar atau tidak gitu ya.
Terus kalian juga bisa memilah fokus pembahasan kalian itu mau sampai mana atau batasan-batasan ini sampai mana gitu dalam riset data ini. Terus bisa juga menentukan arah tulisan kalian dan membuat tema. Lalu menentukan argumen yang kuat. Nah, menentukan argumen yang kuat juga didasari dengan fakta ya. Jangan ikuti argumen dari orang lain. Misalnya, kalian ingin menulis opini yang sudah ditulis oleh orang lain. Terus kalian udah baca tuh teks opini yang dibuat oleh orang lain, terus kalian ikuti ya, itu jangan lah ya. Itu sama aja mengcopy paste. Jadi kalau kalian ingin membuat opini tapi temanya atau topik pembahasannya sama, kalian fokus aja terhadap opini atau pendapat diri sendiri, jangan mudah terguncang oleh orang lain gitu. Dan langkah yang selanjutnya adalah mulai menulis opini. Nah, kalau misalnya ketiga langkah ini sudah dilakukan oleh kalian tapi kalian tidak menulis opini, ya buat apa gitu. Jadi kalian harus mulai menulis opini. Bagaimana caranya? Caranya kalian itu bisa menyusun kerangka pikiran dimulai dari paragraf pertama hingga paragraf yang terakhir, dan tentunya harus berkaca pada struktur dari teks opini itu sendiri ya. Jadi kerangka itu berisi ide pokok setiap paragraf. Ide pokok setiap paragraf, kalian bisa menuliskan ide pokok setiap paragraf didasari dengan riset-riset data yang telah kalian lakukan. Dan yang selanjutnya, ketika kalian sudah beres melakukan atau menulis teks opini, kalian bisa cek kembali opini kalian itu sudah betul atau tidak, atau misalnya kata-katanya yang tidak koheren antara kalimat A dengan kalimat B, atau misalnya terlalu banyak imbuhan dan banyak kata pengganti dan semacamnya, itu bisa direvisi oleh kalian. Jadi harus mencek kembali. Ini juga berkaitan dengan evaluasi yang sudah kalian kerjakan, karya yang sudah kalian kerjakan, kalian evaluasi, dan evaluasi ini berguna bagi kalian untuk kedepannya agar kalian bisa menuliskannya dengan lebih baik lagi gitu. Oke, ini sepertinya yang terakhir ya, pembahasan yang terakhir. Sampai saat ini atau sampai sekarang ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi teks opini? Saya Pak ingin bertanya. Oke, baik, silakan Anggun. Apakah data-data atau informasi yang berasal dari internet seperti Blogspot atau WordPress itu bisa dijadikan sebagai sumber acuan untuk menulis opini? Oke, ya, baik, sebentar. Oke, pertanyaan yang bagus ya Anggun ya. Anggun, tadi teman kalian bertanya, kalau misalnya sumber rujukannya dari Blogspot atau WordPress itu bisa dijadikan sumber rujukan dalam membuat opini atau tidak. Ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan, sumber-sumber rujukan yang bisa dijadikan sebagai sumber rujukan untuk menulis opini adalah sumber-sumber yang terpercaya, yang kredibilitasnya terjamin. Seperti apa? Artikel ilmiah, majalah, koran yang sudah memiliki nama gitu. Ketika kalian ingin Blogspot dari sumber Blogspot atau WordPress dan semacamnya itu dijadikan sumber rujukan utama di dalam menulis opini, itu tidak bisa. Karena di Blogspot itu Bapak kasih tahu ya, di Blogspot itu adalah orang yang menulis, individu yang menulis, dan itu bisa saja individu-individunya itu pendidikannya lebih lebih kurang dari kita, dan juga bisa berisi opini juga di dalam Blogspot itu. Ada fakta, ada opininya juga disatukan gitu. Jadi ya kelihatan bahwa tulisan itu benar, padahal sebenarnya itu tulisannya tidak. Gitu, bagus ya mungkin pertanyaannya. Oke. Baik, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Pak izin bertanya. Dalam menyusun teks opini, apakah ada kaidah kebahasaannya? Oke, baik ya, kaidah kebahasaan. Tentunya dalam menulis semua teks ya, maupun itu teks pidato, teks opini, teks kritik dan esai, tentu saja ada kaidah kebahasaannya ya. Akan Bapak paparkan di sini ya mengenai kaidah kebahasaannya. Jadi di dalam teks opini, ketika kalian ingin membuat teks opini, ada kaidah kebahasaannya yang patut kalian ketahui. Yang pertama, menggunakan adverbia. Adverbia itu apa? Contohnya itu kata-katanya adalah selalu, kadang-kadang.
sepertinya, biasanya, gitu adalah adverbia. Selanjutnya adalah kata penghubung. Kata penghubung kalian tahu apa artinya atau contohnya? Kata penghubung. Dan, selalu, ya gitu ya. Jadi menggunakan kata penghubung juga di dalam membuat teks opini. Kemudian ada kata kerja. Macam-macam kata kerja. Ada kata kerja verba relasional, ada kata kerja verba mental, dan ada kata kerja verba yang berkaitan dengan material. Ya, Bapak akan menjelaskan sedikit ya mengenai kata kerja yang tadi sudah Bapak sebutkan. Kata kerja verba material itu yang berhubungan dengan aktivitas fisik yang biasanya imbuhannya itu depannya memasak, membaca, memukul gitu. Ada kata kerja material, menulis. Ya, oke, yang selanjutnya kata kerja verba relasional. Kata kerja verba relasional itu menghubungkan intensitas atau hubungan antara pengertian A dengan pengertian B. Dan ada kata kerja mental, yaitu kata kerja yang menerapkan persepsi. Ada persepsi, afeksi, kognisi, seperti berpikir ya kalau misalnya kognisi, terus kalau afeksi itu rasa suka atau khawatir, dan persepsi itu melihat atau merasa. Ya, bagaimana Putri, apakah sudah jelas jawaban dari Bapak? Sudah sangat jelas, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali atas pertanyaannya ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dan waktunya juga sudah mulai habis ya, mau habis ya. Oke, Bapak akan tampilkan kembali mengenai PowerPoint-nya. Sebentar. Oke ya, di sini Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian. Iya, ada tugas ya untuk memperkuat pengetahuan kalian mengenai apa yang sudah Bapak paparkan tadi ya. Tugasnya itu, kalian membuat kalimat opini, kemudian kembangkan kalimat tersebut menjadi teks opini ya. Karena waktunya sekitar 10 menit lagi, kalian tulis dulu tugasnya di buku tugas. Kemudian tugas ini bisa di-PR-kan atau bisa dikerjakan di rumah. Ya. Waktunya berapa lama, Pak? Seminggu, Pak. Kalau bisa usahakan besok dikumpulkan ya. Ampun, Bapak. Karena ini sedikit satu teks satu teks opini saja ya teman-teman atau anak-anak. Satu saja. Ya, tapi kalian buat beberapa kalimat opini lalu kembangkan Berapa tuh. paragraf, Bapak? Bebas. Yang penting kalian berkaca pada struktur pembuatan opini ya. Oke, silakan tulis terlebih dahulu. Bapak kasih waktu 1 menit ya. Baik, Pak. Udah, Pak. Oke, baik. Tunggu yang lain ya. Bapak. sudah. Oke, baik. Sepertinya sudah semua? Sudah. Oke, anak pintar. Oke, karena waktunya sudah mau habis. Sudah habis ya? 13.11, ya sudah habis. Bapak tutup. Ya, benar, pulang. Tunggu sebentar ya. Oke. Sekian pembelajaran pada hari ini. Silakan rapi-rapi terlebih dahulu. Oke, anak-anak, sekian pembelajaran dari hari ini. Semoga pembelajaran hari ini mengenai apa tadi? Opini. Teks opini ya. Mengenai teks opini dapat memberi manfaat untuk kita semua ya. Amin, amin. Oke, sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Putri dipimpin untuk doanya. Siap, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, Dari baik. salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa dikerjakan tugasnya atau PR-nya ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, silakan boleh.